Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Apakah kalian sudah melaksanakan disiplin diri? Pasti semuanya sudah mandi, sudah berpakaian seragam yang rapi, sudah melaksanakan sholat duha, dan pasti juga sudah sarapan ya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, muatan PPKN. Silakan dibuka pulpenanya halaman 88. Menyebutkan aturan di rumah. Kita memiliki aturan di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Nah, jadi di setiap rumah itu pasti ada aturan. Nah, aturan yang harus kita patuhi bersama-sama. Siapa yang harus mematuhi aturan dalam keluarga? Semua anggota keluarga, nggih. Nah, aturan dalam setiap rumah itu juga biasanya ada yang berbeda-beda. Seperti itu, nggih. Nah, coba hari ini kita mengerjakan keterampilan kinerja praktik. Bermain peran tentang aturan di rumah. Peragakan percakapan berikut. Nanti silakan diperagakan dengan bunda atau ayah, nggih. Boleh. Kak Doni, aku ingin bermain bola di lapangan. Nanti ya, Dik, Ibu sedang pergi ke pasar. Ibu berpesan agar kita menjaga rumah. Aku bosan dari tadi main di rumah, Kak. Kita tidak boleh keluar rumah tanpa minta izin orang tua, Dik. Ayo kita bermain di teras rumah. Ayo Kak, aku bawa mainanku keluar, boleh Kak? Tentu Dik, setelah selesai rapikan lagi mainanmu ya. Nah, diskusikan mengenai aturan apa saja yang terdapat pada percakapan di atas. Coba, ada aturan apa saja ya tadi, nak? Nanti silahkan didiskusikan dengan bunda. Kemudian, apakah aturan tersebut sama dengan aturan di rumahmu? Nah, apakah sama dengan aturan di rumah kalian? Nah, nanti jika sama, silakan dituliskan aturan tersebut sama dengan aturan di rumah saya. Oke, bisa nggih? Nah, sekarang silakan dibuka halaman 98. Menyebutkan aturan di rumah. Setiap hari banyak kegiatan yang kamu lakukan di rumah. Setiap kegiatan tentu ada aturannya. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan damai. Contoh aturan yang berlaku di rumah. Yang pertama, bermain setelah belajar. Jadi, boten bermain dulu baru belajar, tapi harus belajar dulu baru bermain. Kemudian yang kedua, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Jadi kalau kalian bangun tidur, terus baiknya selimutnya langsung dilipat, nggih. Kemudian langsung dirapikan. Kemudian menonton televisi di luar jam belajar. Jadi misalkan kalian jam belajarnya ketika sore setelah sholat maghrib contohnya sampai dengan sholat isya, maka ketika waktu itu kalian tidak boleh menonton televisi, harus belajar terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, menggunakan telepon genggam sesuai keperluannya. Nah, menggunakan HP misalkan sesuai keperluan. Boten dari pagi sampai malam mainan HP terus, tapi digunakan sesuai keperluan. Bisa mematuhi aturan di rumah ya. Nah, hari ini kita akan membuat daftar aturan di rumah. Nah, ayo membuat daftar aturan di rumah. Buat daftar aturan yang berlaku di rumahmu. Tulislah daftar aturan dalam bentuk tabel. Nah,
tuliskan pada kertas tugas dengan rapi. Setelah selesai, nanti silahkan diberi hiasan, digambar nggih, diwarna agar terlihat indah. Mengerjakannya di lembaran saja. Nanti setelah selesai daftar aturannya, nanti bisa ditempel, agar bisa ditempel nggih sayang. Nah, coba sekarang di halaman 100 menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat. Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan lancar. Mematuhi aturan sangat bermanfaat. Nah, kita sudah membuat aturan nggih. Hari ini kita akan membuat daftar aturan. Nah, ini bagaimana dengan aturan di rumahmu? Apakah kamu merapikan meja belajar setelah mengerjakan PR? Meja belajar yang selalu rapi akan membuat suasana jadi nyaman. Nah, jadi ketika kita mematuhi aturan itu pasti ada manfaatnya nggih. Setiap aturan itu pasti terdapat manfaat di sana. Contohnya kalau misalkan kita izin ketika akan pergi bermain, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah orang tua kita menjadi tidak khawatir karena kita sudah berpamitan, meminta izin. Kemudian contoh yang lain, ketika kita merapikan mainan, nah manfaatnya apa? Maka rumah terlihat rapi. Kemudian contoh yang lain, mencuci sepeda, ketika sepeda kita kotor, kemudian kita mencucinya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah sepeda kita terlihat bersih. Nah, selain manfaat juga ada akibat dari melanggar peraturan. Nah, ketika kita melanggar peraturan pasti ada akibatnya. Contohnya, ketika kita membuang sampah sembarangan. Nah, apa akibatnya? Rumah kita menjadi kotor, nggih, banyak sampah di mana-mana, bisa jadi dihinggapi lalat seperti itu, nggih. Kemudian ketika kita lupa mencuci tangan dan kaki sebelum tidur. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika kita tidur tidak nyaman, kemudian kamar kita menjadi kotor karena kaki kita belum bersih. Kemudian kalau akibat terlalu lama menonton televisi apa sayang? Nah, contohnya akibat terlalu lama menonton televisi, mata kita bisa sakit, mata kita bisa lelah seperti itu, nggih. Dan banyak kegiatan lain yang terganggu atau terbengkalai seperti itu. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat sayang meskipun belajar dari rumah. Coba tugas kita hari ini apa nak? Tugas kita hari ini adalah yang pertama, bermain peran tentang aturan di rumah nggih. Nanti silahkan bercakap-cakap, mempraktekkan percakapan itu boleh dengan bunda, boleh dengan ayah, atau boleh dengan kakak. Nah, nanti silahkan dikirim dengan video. Oke, kemudian dikerjakan bawahnya nomor 2 dan nomor 3. Kemudian membuat daftar aturan di rumah di halaman 98. Oke sayang. Alhamdulillah itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dijaga sholat 5 waktunya nggih sayang. Itu saja diakhiri Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.